Shalom saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Renungan pagi hari ini kita akan ambil dari Matius pasal yang ke-25. Pasal 24, 25 ini khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya, tentang kondisi manusia di akhir zaman, peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi di akhir zaman untuk gereja maupun untuk dunia ini. Nah, pasal 25 ini salah satu yang Tuhan Yesus nubuatkan bahwa ini akan terjadi dan ini sedang terjadi. Dalam pasal 25 di sini Tuhan Yesus sedang membawa pemisahan, separation. Pemisahan, dan salah satunya adalah Dia memisahkan di hari terakhir ini yang mana kambing, yang mana domba. Mana anak-anak Tuhan yang punya sifat, karakter seperti domba, dan mana anak Tuhan yang memiliki sifat seperti seekor kambing. Nah, kita akan lihat bersama-sama dalam pasal 25 ayat yang ke-32. Nah, bukan cuma bicara tentang individu di sini, ya, individu kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Tapi juga dia bicara tentang secara kolektif bangsa. Dia sedang melakukan penampihan. Ya, dia sedang menampi setiap bangsa. Dia sedang menyaring setiap orang-orang yang percaya dan pengikut-pengikut dia. Ya. Nah, lihat ayatnya yang ke-32, pasal yang ke-25 Injil Matius. Dikatakan demikian. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia memisahkan mereka seorang daripada seorang. Jadi perhatikan di sini, bukan cuma 1-2 orang, tetapi semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Dan kemudian dia memisahkan mereka seorang demi seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba dari kambing. Ya. Kemarin ketika saya ke Bandung, ya, ke Padalarang untuk beberapa tugas, dan khususnya bertemu dengan kedua anak saya yang sekarang tinggal di Kota Baru di Padalarang. Persiapan buka sekolah di sana, Destiny Intercultural Academy, tapi juga dalam rangka ya mengunjungi beberapa anak-anak rohani yang ada di berbagai tempat. Nah, menyempatkan diri melihat sebuah peternakan modern ya yang ada di Cipatat. Kira-kira 45 menit dari Kota Baru Padalarang. Menarik sekali. Ya, sekarang ternak itu begitu rapi, teknologinya begitu bagus. Ya, dan di atasnya itu domba, ternak domba. Dan kemudian ada juga di bawahnya itu kambing. Ya. Jadi di bagian bawahnya. Jadi dipisahkan domba dengan kambing. Menarik sekali. Saya posting di beberapa Instagram maupun di Facebook tentang domba yang begitu just love, betul-betul senang sekali melihat, apalagi domba yang baru lahir, bulunya begitu pure, murni, ya. Ya, yang pastilah domba dan kambing tidak bisa digabung dalam satu kandang. Ya, itu yang saya lihat kemarin di sana. Menarik sekali. Dan ini yang saya ingin kirim beberapa orang untuk belajar nanti di sana. Sekali lagi, dikatakan di sini seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, kepada domba, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Wow. Jadi buat kelompok domba,
Dikatakan di sini raja, yaitu Yesus Tuhan yang akan datang kembali. Bagi anak Tuhan yang punya sifat seperti domba, punya karakter, ciri-ciri seekor domba. Dia berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Yang pertama dikatakan domba di sini, raja berkata, kamu diberkati oleh Bapakku. Dan bukan cuma itu, dia berkata, terimalah kerajaan, terimalah pemerintahan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ada dua hal hari ini yang Tuhan deklarasikan buat kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Ya. Pertama, dia mendeklarasikan berkat, diberkatilah kamu oleh Bapakku. Tapi yang kedua, setelah itu dia berkata, terima kerajaan, terima pemerintahan. Terima pemerintahan yang telah disediakan bagimu bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dia berbicara tentang destiny setiap kita, orang-orang percaya, itu kita ditentukan untuk memerintah. Untuk memerintah. Bukan diperintah tapi memerintah. Dan itu pun kita diperintah untuk memerintah dunia, alam semesta ini. Mengelola. Itu kata yang dipakai juga. Memimpin, memanage. Jadi manajer dari semua yang Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini. Ini destiny-nya kita. Bukan untuk saling memerintah satu sama lain. Tuhan tidak memberi kepada Adam kuasa untuk memerintah manusia yang lain. Tapi Tuhan beri kuasa kepada Adam untuk memerintah bumi. Ikan di laut, burung di udara, ternak, binatang merayap, dan semua yang ada sumber-sumbernya. Adam diberi kuasa untuk mengelola, memimpin, memanage semuanya ini. Inilah destiny setiap kita orang-orang percaya. Ya. Berkat ini Bapak deklarasikan bagi domba, bukan bagi kambing. Apa bedanya kambing dengan domba? Nah ini. Coba, sifat domba itu yang pertama adalah ini. Domba itu jinak. Jinak dan domba itu punya sifat yang menurut. Ya, jinak dan menurut. Tapi kambing ini punya sifat yang liar. Dan kemudian punya sifat yang susah nurut. Ya, susah. Dia bukan binatang yang menurut. Nah, itu kambing. Coba saudara, ini Kristen domba apa Kristen kambing? Coba lihat. Ya, kalau domba dia jinak, dia menurut. Ya, kambing itu susah diatur, suka berontak. Ya, dia punya tanduk, makanya nanduk sana, nanduk sini. Kepada otoritas susah untuk bisa tunduk, selalu nanduk sana, nanduk sini. Maunya ngatur tapi tidak bisa diatur. Nah, ini sifat kambing. Tuhan pun mau diatur. Nah, ini Kristen kambing banyak di gereja juga hari ini. Ya, Tuhan ingin kita jadi Kristen domba, bukan kambing. Yang kedua, domba ini suka bergerombol, tinggal dalam sebuah kawanan. Ya, tinggal dalam sebuah komunitas. Kawanan kecil maupun kawanan yang besar. Ini sifat domba. Tapi kambing ini sangat independen, suka menyendiri. Kenapa? Karena dia merasa diri kuat, dia punya tanduk. Nah, domba dia sadar. Dia tidak punya defense system, nggak punya tanduk domba itu. Jadi kekuatannya domba itu ketika dia berkerumun bersama-sama dengan kawanan domba yang lain dan dekat dengan gembalanya. Disitulah domba akan merasa aman dan terlindung. Ya, ketika bersama-sama domba, maka tidak ada musuh serigala yang berani mendekat kalau domba itu kumpul bersama-sama dalam sebuah kawanan. Ya, orang Kristen kambing ini independen, menyendiri. Tidak suka dalam sebuah komunitas. Nah, ini Kristen kambing. Kristen domba senang ada dalam sebuah kawanan, dalam sebuah komunitas. Karena kekuatannya dia ada di situ. Itu sebab itu hari-hari ini penting saudara punya sifat domba ini. Ada dalam sebuah komunitas hari-hari ini. Tidak bisa sendirian. Ya. Yang berikutnya ketiga adalah domba ini dia kalau merumput. Ya, dia merumput itu teratur. Di tempat yang sama sampai habis baru dia pindah. Kambing enggak, dia acak. Ya, serabutan kadang-kadang dan pindah-pindah.
Nah ini Kristen kalau sifat kambing itu seperti ini, suka pindah-pindah. Nggak suka di gereja ini, dia pindah ke gereja lain. Ya. Nah domba tidak. Dia setia, dia makan di situ. Dia setia di situ, dia memberi hidupnya di situ. Ya, dia gemuk di situ, dicukur di situ. Tapi kambing ini tidak suka. Dia pindah-pindah, acak, tidak teratur. Ya hidupnya dan makannya juga. Makanya jangan jadi Kristen kambing yang kadang-kadang suka pindah-pindah. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, domba itu punya sifat yang tulus, rendah hati dan lemah lembut. Ya, ini sifat domba. Yang keempat, tulus, rendah hati dan lembut. Kambing ini arogan, sombong dan keras. Yesus, dia adalah anak domba Allah. Yohanes melihat Yesus dan menunjuk dan berkata, lihatlah anak domba Allah. Kenapa Yesus tidak disebut kambing Allah, tapi domba Allah? Dan dia berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku. Jadi hari-hari terakhir ini, yuk kita miliki sifat domba. Supaya berkat gembala turun ke atas kita. Berkat gembala yang agung, Yesus Tuhan kita, turun ke atas kita. Sehingga dalam ayat ini dikatakan, dia memberkati domba yang di sebelah kanan itu, dan menyerahkan kerajaan pemerintahan kepada kita. Saya percaya Kristen domba akan hidup dalam berkat, Kristen domba akan hidup berkuasa dan memerintah hari-hari terakhir ini. Tapi sebaliknya kambing, dia tidak akan menerima berkat ini, dia tidak akan berjalan dalam kuasa untuk memerintah dalam kehidupan. So, cek diri saudara, saudara sifatnya kambing atau domba, Kristen domba atau Kristen kambing. So, pastikan saudara punya sifat seperti domba, sehingga berkat gembala sekali lagi turun ke atas hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.